Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang kanji bab 29. Dalam kanji bab 29 ini ada dijelaskan tentang bagaimana alur dari awal masuk ujian sampai keluarnya hasil. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya perkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Adisti Yumna Samarah, yang kedua ada Firstiana Jadia Ulhaq, yang ketiga ada Gaza Gibran Al-Ghazali, yang keempat ada Hilmi Muhammad Irfani, yang kelima ada Meliana Triharyanti, yang keenam ada Sela Sylvia Fetiadi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Priyandini Ayu Palupi. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasan dari kanjinya. Di sini saya akan membahas kanji pertama di bab 29. Kanji ini berada pada urutan ke-324 buku Basic Kanji volume 2. Kanji ini memiliki arti mencoba atau ujian. Dengan cara baca kunyominya adalah kokoromiru dan tamesu. Sedangkan cara baca onyominya adalah shi. Dan terdapat 13 goresan pada kanji ini. Untuk kata rashi kotobanya, ada yang pertama kokoromiru, yang artinya to try, yang dapat diartikan berusaha atau mencoba. Yang kedua ada shiai, yang artinya a game atau permainan. Yang ketiga ada tamesu, yang berarti to test atau diuji. Dan yang keempat ada shichakushitsu, yang artinya a dressing room atau ruang ganti. Selanjutnya kita beralih ke contoh kalimat. Untuk kalimat yang pertama dapat dibaca dengan tameshite miyou yo, tameshite miyou yo, yang dapat diartikan dengan mari kita coba. Untuk kalimat yang kedua bisa dibaca shiai wa do narimashita ka, shiai wa do narimashita ka, yang dapat diartikan sebagai apa yang terjadi dengan pertandingannya. Untuk selanjutnya ada kanji ke-325 yang berarti proof or verification, effect, and assignment or testing. Untuk cara baca kunyominya tidak terdapat di dalam buku basic kanji, namun saya sudah mencari referensi di tempat lain dan menemukan cara baca sebagaimana yang bisa minasan lihat pada layar. Di mana dibaca dengan ashika, shirushi, tamesu, dan tame. Untuk onyominya sendiri dibaca ken dan gen, dan kanji ini memiliki 18 goresan. Untuk kata rashi kotoba pada kanji ini, yang pertama ada shikeng yang berarti pemeriksaan. Yang kedua ada jukeng suru yang berarti untuk mengikuti ujian. Yang ketiga ada jikeng suru yang berarti melakukan percobaan. Dan yang keempat ada keikeng suru yang berarti to experience atau berpengalaman. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat. Untuk kalimat yang pertama dapat dibaca dengan jiken wa saiko data, jiken wa saiko data, yang dapat diartikan dengan percobaannya berhasil. Untuk kalimat yang kedua dapat dibaca dengan shiken chuni hanasanai de kudasai, shiken chuni hanasanai de kudasai, yang dapat diartikan dengan jangan berbicara selama ujian. Nah, untuk selanjutnya itu kanji nomor 326. Kanji ini secara kunyomi dibaca omo dan secara onyomi dibaca meng, memiliki 9 goresan. Radikal kanji ini itu kanji wajah. Ada beberapa contoh kata yang menggunakan kanji ini. Yang pertama itu ada omoshiroi yang artinya menarik. Yang kedua itu ada houmeng yang artinya arah. Yang ketiga itu mengsetsusuru yang artinya mewawancarai. Dan yang keempat itu ada nimengsuru yang artinya menghadapi. Selain itu ada contoh kalimat dari penggunaan kanji tersebut. Yang pertama itu kono eiga wa omoshiroi desu yang artinya film ini menarik. Nah, untuk contoh yang kedua itu watashi no uchi wa umi ni nimeng shiteiru yang artinya rumah saya menghadap ke laut. Untuk kanji 327 ini kanjinya dibaca sugu, onyominya dibaca sugu, onyominya dibaca setsu atau se. Jumlah coretan ada 11. Kemudian radikal atau busunya yaitu dari kanji T yang artinya tangan. Oh iya, untuk kanji 327 ini levelnya berada di JLPTN 2. Untuk kanji 327 ini ada beberapa tarasi kotoba, yaitu yang pertama ada suku atau to connect yang artinya menghubungkan. Yang kedua, chokojatsu yang
artinya langsung atau directly. Yang ketiga ada setsuru, to join atau bergabung, mendampingi. Kemudian yang terakhir adalah mensetsu, yang artinya interview. Untuk contoh kalimat pada kanji ini ada dua. Yang pertama, watashi wa kare kara jokusetsu ni sono jou eta, yang artinya saya mendapatkan informasi itu langsung dari dia. Konteksnya mungkin si laki-laki itu memiliki banyak informasi tentang kejadian-kejadian atau peristiwa di suatu tempat, di suatu negara, di suatu dunia. Kemudian si perempuan ingin meminta informasi itu, apa aja sih yang terjadi di dunia ini. Kemudian yang kedua, Shushoku no mensetsu wo okemasu, yang artinya saya diwawancarai untuk satu pekerjaan. Nah, di sini si laki-laki ini mendaftar di satu perusahaan, kemudian diinterview dulu sebelum bekerja. Untuk kanji selanjutnya, kanji 328, onyominya dibaca toko, onyominya dibaca setsu atau se. Jumlah coretan ada 14. Untuk radikal atau busunya berasal dari kata geng, kotoba atau iu, yang artinya kata. Untuk kanji 328 ini ada beberapa atrasi kotoba. Yang pertama, setsume suru koto, to explain, yang artinya menjelaskan. Yang kedua ada sekyo suru, to preach, yang artinya khotbah. Yang ketiga, shosetsu, yang artinya novel. Yang keempat, densetsu, yang artinya legenda. Untuk contoh kalimat pada kanji ini ada dua. Yang pertama, zenryoko katamukete setsumeshite mimasu, yang artinya saya akan mencoba menjelaskan semampu saya. Konteksnya, si perempuan ini menjelaskan sesuatu di depan banyak orang ketika sedang meeting gitu. Kemudian yang kedua, Nihon wa oku no densetsu ga aru, yang artinya ada banyak legenda di Jepang. Di sini legendanya, konteksnya legendanya itu maksudnya legenda yang berhubungan dengan mitos gitu-gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya ada Tengu. Mesti teman-teman sudah pada tahu ya Tengu itu apa gitu. Saya akan melanjutkan penjelasan kanji di nomor 329. Kanji ini memiliki arti buah atau hasil. Untuk cara baca kunyominya, kanji ini dibaca hatasu, sedangkan onyominya, kanji ini dibaca ka. Kanji ini memiliki 8 coretan, dan radikal pada kanji ini berasal dari kanji ki, atau yang berarti pohon. Untuk contoh kotoba pada kanji 329, yang pertama yaitu ada keka, yang memiliki arti hasil. Selanjutnya ada kudamono, yang artinya buah. Terus ada koka, yang artinya efek atau akibat. Dan yang terakhir ada seika, atau pencapaian. Untuk contoh kalimat pada kanji 329 yaitu ada Senshu no testo no kekka wa yoku nakatta, yang memiliki arti hasil tes minggu lalu tidak bagus. Terus selanjutnya ada Ano kudamono wa shinsen ni mieru, yang memiliki arti buah itu terlihat segar. Untuk penjelasan kanji berikutnya itu ada penjelasan kanji pada nomor 330. Kanji ini memiliki arti menyesuaikan atau menggabungkan. Untuk cara baca kunyominya, kanji ini dibaca au atau awasu, sedangkan onyominya dibaca go atau ga. Untuk jumlah coretan pada kanji ini yaitu ada 6 coretan. Dan radikal pada kanji ini berasal dari kanji kushi atau mulut. Contoh kotoba pada kanji 330 yang pertama yaitu ada au, yang memiliki arti menyesuaikan. Selanjutnya ada hanashiau, atau yang memiliki arti berdiskusi. Selanjutnya ada gashuku, atau yang memiliki arti tempat pelatihan. Dan yang terakhir ada gokei, yang memiliki arti total. Untuk contoh kalimat pada kanji 330, yang pertama yaitu ada watashi tachi wa
kanji ni tsuite hanashiatta, atau yang memiliki arti kami berdiskusi tentang kanji. Selanjutnya, contoh kalimat yang kedua ada testo de erareru gokei pointo wa 100 ten desu, atau dapat diartikan dengan total poin yang bisa didapatkan dalam ujian adalah 100 poin. Kanji ke-331 memiliki arti status atau pangkat. Kanji ini memiliki 10 coretan dan tidak memiliki cara baca kunyomi, sedangkan cara baca onyominya adalah kaku. Untuk contoh kotobanya ada gokakusuru artinya lulus, seikaku artinya kepribadian, shikaku artinya kualifikasi, dan kakaku artinya harga. Untuk contoh kalimatnya, pertama, kanojo wa suyoi seikaku no josei desu, yang artinya dia adalah wanita dengan kepribadian yang kuat. Contoh kedua, kakaku wa ikura desu ka, artinya berapa harganya? Selanjutnya, kanji ke-332 memiliki arti menerima, dan kanji ini memiliki 8 coretan. Untuk cara baca kunyominya ada ukeru dan ukaru, serta cara baca onyominya ada ju. Contoh kotobanya ada ukeru artinya mendapatkan atau menerima, jugensuru artinya mengambil ujian, uketsuki artinya penerimaan, dan juaki gagang telepon. Untuk contoh kalimatnya, pertama, shiken ni ukaru yo ni shinken ni benkyou shita, artinya aku belajar sungguh-sungguh supaya lulus ujian. Contoh kedua ada doko de kippu wo uketoreba ii no desu ka, artinya di mana aku bisa mendapatkan tiket itu? Yang pertama ini adalah kanji yang dibaca secara kunyomi, yaitu ochiru dan otosu. Kemudian secara onyomi dibaca raku atau rak. Contoh katanya yaitu ochiru yang berarti jatuh, dalam hal ini gagal dalam melakukan sesuatu. Contohnya di kanji kalimat kata berikutnya yaitu rakudai suru, yaitu artinya gagal dalam ujian. Kemudian kanji yang dibaca secara otosu yang berarti terjatuh, dalam contoh ini yaitu raka seru yang berarti jatuh dari suatu tempat. Contoh kalimatnya yaitu ano yumena inseki wa ano yumena ana wa inseki no raka de dekita mono desu, yang berarti lubang yang terkena itu berasal dari asteroid yang terjatuh. Kemudian ini salah satu kata pepatah yang terkenal yaitu sarumo kikara ochiru, yang berarti monyet pun terjatuh dari pohon. Maksud pepatah ini yaitu sepandai-pandainya seseorang, dia bisa mengalami kegagalan juga. Kemudian kanji yang berikutnya yaitu bisa dibaca secara kunyomi yaitu nokoru dan nokosu. Kemudian secara onyomi dibaca zan. Contoh katanya yaitu jika dibaca nokosu ya itu berarti meninggalkan. Kemudian nokoru yang berarti tinggal kondisi suatu benda. Contoh kata yang menggunakan kanji ini yaitu zandaka yang berarti uang. Yang berikutnya zangyo yang berarti kerja lembur. Contoh kalimat yang menggunakan kanji dan kata-kata ini yaitu yang pertama, watashi mo zangyo de tsukaremashita, yang berarti saya kelelahan karena kerja lembur. Kemudian bini sato
nokoteiru, yang berarti di dalam botol masih ada gula. Di sini saya akan menjelaskan kanji nomor 335, yakni kanji nen. Cara baca kunyominya tidak ada dan cara baca onyominya adalah nen dan dia memiliki 8 kakusu. Kanji nen sendiri ini memiliki arti sebagai sense atau desire yang artinya indera atau keinginan. Contoh kata dari kanji ini ada kin-en dan zanen. Kin-en yang berarti ingatan, sebuah memori, dan zanen yang berarti penyesalan. Contoh kalimat dari kanji ini adalah yang pertama, karega korera nai no wa zanenda, yang artinya sayang sekali dia tidak datang. Yang kedua ada Indonesia no dokuritsu kinan hiwa Hachigatsu 17 nichi desu, yang berarti Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.